7 kali ini. Hari ini, kita akan belajar tentang alat yang paling berguna bagi investor baru, yaitu dan investasi beragam. Grafik yang Anda lihat sekarang adalah SPY, yaitu Amerika Serikat. Ini adalah produk yang menggabungkan 500 perusahaan terbaik Amerika Serikat. Setelah menonton video ini, Anda akan tahu cara berinvestasi secara stabil meskipun Anda tidak bisa memilih saham dengan baik. Bekerja seperti membuat pizza dengan berbagai bahan, Anda bisa memilih pizza, tapi tidak perlu memilih bahan-bahan. Berarti, font yang dipasarkan di bursa, yaitu produk yang dapat dibeli dan dijual secara real-time, sama seperti saham. Jika Anda membeli SPY untuk 1 minggu, maka Anda akan secara otomatis mendapatkan 500 perusahaan besar seperti Apple, Microsoft, dan Nvidia. Biaya operasionalnya sangat rendah, sekitar 0,0305 per tahun, jauh lebih rendah daripada biaya bank. Harga dapat berubah-ubah, dan Anda dapat membeli atau menjualnya secara bebas sepanjang hari. Di Indonesia, Anda dapat dengan mudah membeli Kodes atau Tiger, serta Amerika Serikat melalui perusahaan keuangan. Yang mengikuti seluruh pasar disebut indeks, dan SPY adalah contoh yang paling umum. SPY mengikuti Amerika Serikat, KIKIKI mengikuti 100, dan Kodes 200 mengikuti KSE 200. Berdasarkan data sejarah, banyak manajer dana profesional yang tidak dapat mengalahkan indeks selama 20 tahun. Oleh karena itu, investor Warren Buffett juga menyarankan untuk membeli seluruh pasar jika Anda tidak tahu memilih saham. Indeks tidak terlalu menarik, tapi merupakan pilihan yang paling dapat diandalkan bagi investor jangka panjang. Dasar-dasar investasi beragam adalah memilih aset yang tidak terkait satu sama lain, seperti membagi telur ke dalam banyak wadah. Contoh yang baik adalah SPY, yang menggabungkan saham dan obligasi, dan pada tahun 2008, obligasi masih menghasilkan keuntungan sementara saham mengalami penurunan. Hubungan antara aset ini disebut korelasi negatif, dan biasanya berkisar antara 0,2 hingga 0,3. Dengan memilih aset yang tidak terkait satu sama lain, Anda dapat mengurangi risiko kehilangan uang jika salah satu aset mengalami penurunan. Perlu diingat bahwa aset kripto seperti Bitcoin memiliki korelasi yang tinggi dengan saham, sehingga jika saham mengalami penurunan, aset kripto juga akan turun. Banyak investor yang menggunakan alokasi aset 60-40, yaitu 60 saham dan 40 obligasi, seperti yang Anda lihat di grafik SPY. Alokasi aset dapat bervariasi, seperti 80-20 atau 40-60, tergantung pada usia dan tujuan investor. Alokasi aset juga dapat dibagi berdasarkan wilayah, seperti Amerika Serikat, negara berkembang, atau pasar lainnya, sehingga jika ada krisis ekonomi di satu wilayah, tidak akan mempengaruhi portofolio secara keseluruhan. Anda dapat mengetahui performa pasar di Indonesia melalui IDX, dan informasi tentang rekening dana nasabah, RDN, Anda dapat dilihat di aplikasi sekuritas Anda. Dengan waktu, alokasi aset dapat berubah, sehingga perlu dilakukan rebalancing setiap 1-2 tahun untuk kembali ke tujuan awal. Tidak ada jawaban yang tepat, yang paling penting adalah menyesuaikan alokasi aset dengan usia, tujuan, dan kemampuan keuangan Anda. Kapan Anda harus memilih atau saham individu? Grafik yang Anda lihat sekarang menunjukkan perbedaan antara dan saham individu. Jika Anda tidak ingin mempelajari perusahaan individu dan ingin berinvestasi jangka panjang, maka adalah pilihan yang lebih baik. Jika Anda ingin mempelajari perusahaan individu dan ingin berinvestasi pada perusahaan tertentu, maka saham individu adalah pilihan yang lebih baik. Anda juga dapat memilih untuk menggabungkan dan saham individu, seperti membuat dasar dengan dan menambahkan saham individu untuk mencapai tujuan investasi. Jika Anda baru memulai, maka indeks seperti SPY adalah pilihan yang lebih baik untuk mempelajari bagaimana pasar bekerja. Ringkasan hari ini adalah produk yang menggabungkan beberapa saham menjadi satu, dan biayanya sangat rendah. Indeks adalah strategi membeli seluruh pasar, dan historisnya banyak manajer dana profesional tidak dapat mengalahkan indeks. Dasar-dasar investasi beragam adalah memilih aset yang tidak terkait satu sama lain, dan alokasi aset dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan kemampuan keuangan. Investasi beragam menggabungkan aset dengan korelasi yang rendah.
Kombinasi saham dan obligasi adalah dasar yang paling dasar. Urutan awal membuat dasar dengan dan kemudian memperluas ke saham individu saat Anda belajar. Di bab selanjutnya, kita akan membahas tentang membuka rekening dan pajak dalam konteks Indonesia. Perlu diingat bahwa ini adalah kursus pendidikan dan tidak ada rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Anda dapat memahami lebih lanjut tentang cara membuka rekening di sekuritas dan mengelola rekening dana nasabah, RDN, melalui aplikasi sekuritas Anda atau situs web IDX. Informasi tentang pajak dapat ditemukan di situs web OJK dan IDX.